Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk menjelaskan tentang knapsack problem, traveling selection problem, shortest path problem. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang knapsack problem. Knapsack problem adalah permasalahan optimasi dalam ilmu komputer dan analisis algoritma yang bertujuan memilih sejumlah barang agar memperoleh keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas yang tersedia. Atau secara singkatnya, metode ini itu bertujuan untuk mengoptimalisasi penyimpanan atau memori komputer tanpa melibatkan dengan melibatkan kapasitas yang ada tanpa melebihinya. Adapun strategi penyelesaian dari knapsack problem ini ada bermacam-macam. Salah satunya ada greedy method, di mana metode ini memilih barang berdasarkan prioritas tertentu. Biasanya itu kita mengambilnya dari nilai terbesar atau nilai terkecil, atau rasio nilai atau berat paling besar, atau bisa dikatakan ukuran paling besar atau ukuran paling kecil. Adapun metode kedua yaitu dynamic programming. Metode ini digunakan untuk mencari solusi optimal dengan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu biasa digunakan untuk manajemen memori komputer, sistem operasi memilih proses atau data yang dimuat ke memori yang terbatas. Ada juga untuk investasi dan keuangan, itu investor memilih kombinasi investasi terbaik berdasarkan modal yang dimiliki dan keuntungan yang didapatkan. Mungkin untuk penjelasan masalah pertama itu, dan untuk penjelasan masalah kedua dan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Rahmadina dengan NIM 2024-31176. Kalian pernah gak sih membayangkan bagaimana kurir bisa mengantarkan banyak paket dengan rute paling cepat dan hemat? Nah, permasalahan ini dikenal dengan Traveling Salesperson atau TCP. TCP itu sendiri adalah masalah untuk mencari rute perjalanan terbaik, di mana seseorang harus mengunjungi semua kota dalam satu kali, lalu kembali ke kota awal dengan jarak atau biaya paling minimum. Contohnya, jika ada seorang kurir yang harus mengantar paket ke beberapa titik lokasi, jika rutenya salah, perjalanan akan lebih lama, bensin akan lebih boros, dan juga biaya meningkat. Ada beberapa strategi penyelesaian TCP. Yang pertama ada brute force, yaitu mencoba semua kemungkinan rute. Hasilnya akurat, tapi sangat lambat. Kedua, ada greedy algorithm, yaitu memilih kota-kota terdekat terlebih dahulu. Cara ini lebih cepat, tetapi ini belum tentu paling hemat. Selain itu, ada dynamic programming, branch bound, kinetic algorithm, yang digunakan untuk mempercepat pencarian. TCP juga digunakan dalam banyak bidang kehidupan dunia nyata. Contohnya pada perusahaan ekspedisi seperti JNE untuk menentukan rute pengiriman paket. Lalu pada aplikasi navigasi seperti Google Maps untuk mencari rute jalur tercepat. Selain itu, TCP juga digunakan pada penerbangan, robot gudang, hingga perencanaan wisata. Jadi, traveling sales problem adalah masalah optimasi untuk mencari rute paling efisien. Walaupun terlihat sederhana, masalah ini sangat penting dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya David Liagata dengan NIM 2024-31002. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas yang diberikan, yaitu shortest path problem. Nah, dalam ilmu komputer dan teori graf, shortest path problem ini atau persoalan lintasan terpendek adalah masalah fundamental yang berfokus pada pencarian jalur paling efisien antar dua titik. Jika kita membayangkan dunia sebagai sebuah jaring yang saling terhubung, di mana kota adalah simpul dan jalan raya adalah sisi, maka persoalan ini akan mencari cara berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya dengan meminimalkan total bobot. Nah, penting untuk kita pahami nih bahwa terpendek ini nggak mengacu pada jarak meter atau kilometer, tapi tergantung pada konteks permasalahannya. Seperti waktu tempuh, biaya bahan bakar, tarif tol, tingkat kemacetan, atau bahkan latensi jaringan. Nah, oleh karena itu, menyelesaikan masalah ini berarti kita sedang melakukan optimisasi sumber daya secara matematis. Nah, strategi penyelesaiannya ada beberapa algoritma. Nah, sering berkembangnya waktu ini, algoritma ini
Nah, diutamakan untuk penyelesaian sistem modern seperti algoritma Dijkstra yang ditemukan oleh Escher W. Dijkstra pada tahun 1956. Yang strateginya ini didasarkan pada pendekatan greedy. Pada setiap langkah, algoritma ini akan selalu memilih simpul terdekat yang belum dikunjungi dan memperbarui jarak simpul-simpul tetangganya. Kelebihan ini sangat akurat, optimal untuk graf yang bobotnya bernilai positif. Kekurangan ini akan mengeksplorasi graf ke segala arah secara melingkar sehingga memakan banyak memori dan komputasi jika titik tujuannya sangat jauh. Lalu ada A-star search. Algoritma ini bentuk evolusi perbaikan dari Dijkstra. Kecerdasan buatan pemetaan A-star digunakan menggunakan nilai heuristik. Nah, strateginya menyebar ke segala arah seperti riak air. Nah, tujuannya itu memberikan koordinat dan membuatnya itu lebih efisien daripada Dijkstra. Nah, pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari, itu salah satunya ada Google Maps, yaitu aplikasi navigasi GPS. Dan juga ini itu bisa digunakan dalam penggunaan AI pathfinding dalam pengembangan game. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.